Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin khatamin nabiyyin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Naam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum wal muslimina fid dharaini amin ila an qala. Selepas beliau kemarin menjelaskan satu hikmah yang luar biasa, menyadarkan kita semua bahwa semua kebaikan yang ada dalam diri adalah darinya. Ada asatru anil ma'siyah wa satru fil ma'asi wal masawi. Kita bisa ngelakuin taat itu karena kita dihindari Allah dari maksiat. Kita masih menyimpan maksiat dan Allah tutup, itu cara Allah untuk membuat kepala kita masih tegak bertemu setiap orang. Maka kata beliau, kalau ada orang memujimu, sesungguhnya dia sedang memuji covernya Allah, cara Allah menutup kita dari semua keburukan itu, bukan kehebatan kita sama sekali. Nah, kemudian hikmah hari ini, insya Allah kita ngaji dengan dua hikmah. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim wa laysa dzalika illa maulakal karim. Tidak ada yang menemanimu kecuali zat yang dia menemanimu dan dia tahu aib-aibmu. Masya Allah, Allah ini nungguin kita, Allah terus membersamai kita, Allah nggak pernah jengah melihat tingkah laku kita. Allah senantiasa memberikan yang terbaik di saat kita masih jauh sekali dari kategori terbaik. Allah tahu seluruh kekurangan kita, tapi Dia nggak pernah jauh sama kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab, aku sangat dekat sama Dia. Aku nggak pernah jauh. Aku senantiasa bersamanya. Kita yang menjauhi Allah. Allah nggak pernah jauh. Coba. Kalau kita mau deketin orang, dia jauh-jauh terus. Langsung dalam hati tuh, belagu banget nih orang, tinggalin aja. Tuh kita tuh, Allah nggak gitu. Dibaikin, dikasih ini, dikasih itu. Maka kita sebagai khalifatullah fi ardi mesti berakhlak dengan akhlaknya Allah. Di antaranya ini. Kita tahu umat ini bikin sebel, umat ini bikin kita marah, umat ini nggak peduli sama kita. Kita nggak boleh balas begitu. Kan kita jadi wakilnya Allah di bumi. Nah, maka itu sebagian kawan bagus dia bilang, sebelum main sama orang tahu dulu aibnya. Sehingga pas kita tahu aibnya, mau saya udah tahu dari awal, akhirnya kita nggak ninggalin dia. Begitu. Nah, sama kita sebelum dakwah sama umat, kita harus tahu nih bahwa umat itu nggak akan beri yang terbaik. Dia beri acuh tak acuhnya, dia beri ucapan-ucapan pahitnya. Kita direpotkan, udahnya direpotkan, kita ditusuk dari belakang. Kita perjuangkan mereka, mereka boro-boro memperjuangkan kita. Kita harus ngerti. Sehingga kita mau nemenin umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau nemenin hamba-hambanya yang memang penuh dengan kekurangan manusia itu. Tapi memang Allah ingin bersamai terus sampai mereka juga menjadi yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah filosofi apa? Kasih baru terima. Allah kan selalu ngasih terus sama kita sampai ujungnya nanti Allah juga menerima kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau kita ingin terus menerima, kita belum servis yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita. Kita ingin menerima orang, Allah aja beri yang terbaik, belum tentu dapat yang terbaik. Bahkan kadang-kadang sampai ujung hidup seseorang. Bahkan gak dikenal, coba itu Allah. Kafir tuh kan, bukan gak dikenal lagi, diinjak-injak tuh, gak dihormati kitabnya, diucapkan ucapan-ucapan yang gak pantas ke Allah. Masya Allah.
Walaysa dzalika illa maulakal karim, dan ini tidak terjadi kecuali kepada Tuhanmu yang maha mulia dan orang-orang yang paling dekat kepada Tuhanmu yang mulia. Nggak bisa nih punya akhlak yang kayak begini, udah disakitin, udah dijahatin, dikecewain, tapi dia masih baik aja. Kecuali Allah yang sempurna, tentu Allah, dan yang bisa beramal dengan akhlak ini adalah kekasih-kekasih Allah nanti, al-arifin. Naam. Waj'alna minhum warzuqna ahwalahum. Kalau kamu sudah tahu bahwa yang nemenin kamu dalam hidup cuma Allah, maka kenalilah, pahamilah bagaimana bersuhbah dengannya yang baik. Jagalah adab kepadanya zahir dan batin, ya Rabb. Malulah kepadanya saat engkau dilihat ada pada hal-hal yang dilarang. Dan dia tidak menemukanmu di tempat yang kamu diperintah untuk ada di situ. Giliran sholat kagak ada. Jangan main judi online, ada dia. Kalau udah dijagain sama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Matanya suruh ngeliatin Quran, nggak ada dia di situ. Mata yang ngeliatin yang aneh-aneh banyak dia di situ. Malulah sama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Sadarkan kami dan semua umat, ya Rabb, untuk menggembirakan Nabi-Mu, agar beliau tidak kecewa dengan kami sebagai umatnya yang beliau bangga-banggakan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, istahyu minallah haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Qalu inna nastahyi walhamdulillah, kami sudah malu, alhamdulillah. Qala lahum al haya minallah haqqal haya, malu yang sesungguhnya adalah an tahfadzar ra'sa wa ma wa'a, kamu jaga kepala dan apa yang disimpan di dalamnya. Kadang-kadang kita pikiran kotor, pikiran jahat, suuzon sama orang. Bukan jaga luarnya doang, luar dan dalam. Kepalanya jangan dibenturin. Yang kedua, dalamnya jangan isinya, jangan yang nggak benar. Wal batna wa ma hawa, jaga perut dan isinya. Wa tadhkurul qabra wal bila, kamu ingat kubur dan tulang belulang yang ada di dalamnya, bahwa kita semua akan begitu. Maka kita mesti mempersiapkan kubur sebelum kita masuk. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya. Siapa yang melakukan ini semua, menjaga zahir batin dirinya, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, teman yang akan senantiasa membersamaimu adalah teman yang udah tahu aibmu sejak awal. Sehingga akhirnya dia tidak banyak pura-pura depan kita, dia hidup natural di depan kita. Dia apa adanya aja. Kenapa? Karena udah tahu. Ya kan, kalau kita baru kenal sama orang kan, omongan dijaga gitu kan, sikap dijaga, senyum dijaga. Itu tandanya dia belum kenal. Kalau udah kenal tuh malah lost. Nah, tidak ada yang bersikap yang total untuk kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tahu tentang rahasiamu. Dia tahu di saat kamu sendiri dan beramai-ramai. Yang kalau kamu berbuat maksiat, dia tutup. Dan kalau kamu minta ampun, dia mau maafin. Insya Allah. Nah, kita pengen jadi guru tuh begitu. Kita pengen jadi kawan tuh seperti itu. Jangan ditinggalin, kesian. Ya, jangan ditinggalin. Umat juga begitu sama. Umat mungkin nyakitin kita, tapi kita nggak boleh ninggalin umat. Karena ya kita kan khalifatullah tadi lagi-lagi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita maksiati, ditutupi berulang kali sepanjang hidup, malah akhir-akhir tobat diterima tuh. Coba kita gimana Pak Haji? Nah, itu banyak anak ujungnya nggak jadi orang, banyak murid ujungnya nggak jadi orang karena kurang sabarnya seorang guru, kurang sabarnya seorang ayah, seorang orang tua. Nggak boleh ya, orang tuh pengen berubah semuanya, maka kita tungguin sampai detik-detik terakhir sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka diantara hikmah ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, Allah telah membeli dari orang beriman harta dan diri dan harta mereka. Padahal kan semuanya milik Allah. Kok mau-maunya Allah membeli dari kita? Di sini ada 3 hikmah. Yang pertama, bahwa ini adalah kabar gembira bahwa semua yang dari kita itu akan Allah bayar dan tidak ada khiyar aibi dari Allah.
Jadi Allah tahu apa yang kita beriin, hartanya nggak sempurna, dirinya juga nggak ikhlas-ikhlas banget. Tapi kata Allah, aku udah beli dari orang iman diri dan hartanya. Apapun kondisinya, kan seakan-akan gitu. Dek, pokoknya handphone yang kamu tuh saya beli. Padahal saya udah tahu, tiap hari orang saya liatin handphonenya. Saya paling tahu handphone kamu. Bukan saya nggak tahu nih, saya paling tahu. Saya udah tahu pecah-pecahan. Oh, tiap hari saya liatin. Dan handphone tuh sudah di tangan kamu sudah 6 bulan. Saya udah tahu persis. Kok saya bilang, deh pokoknya saya beli. Ustaz itu kan, nah udah, saya beli. Nah, seakan-akan Allah gitu. Pokoknya aku udah beli, kata Allah. Dari umat, dari orang beriman, diri dan hartanya. Serusak apapun. Nah, ini adalah kabar gembira. Bahwa apapun yang kita kasih ke Allah, Allah udah beli. Yaitu maha baik. Kok bisa begitu? Iya, karena Allah udah tahu kan kekurangan-kekurangan kita. Kok mau beli? Berarti dia memang sudah ingin membeli dan tidak ada rad bil aib, tidak ada khiyar aibi, tidak ada pengembalian barang karena adanya kekurangan yang ada pada diri dan barang. Nah, kemudian yang kedua ini adalah hikmahnya adalah agar semua hamba itu menyerahkan dirinya total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin Allah aja yang mengurus. Ya. Kan enak kan? Ya, kalau kita yang jual sendiri nggak laku. Nah, Allah yang beli laku, pasti dibeli. Ya udah, makanya serahin aja. Maka apapun yang kita punya, udah serahin ke Allah. Maksudnya bagaimana? Total lah ke Allah yang kita mampu. Diri kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, kepedulian kita. Sok, ini yang kata Mas Reza Rendi, ini namanya berdagang, ini namanya berbisnis dengan Allah. Dan tidak ada bisnis yang lebih hebat daripada. Makanya banyak tenaga kita yang belum dibayar. Nggak apa-apa, nanti di akhirat itu bayarannya luar biasa. Dan tenaga-tenaga kita, kepedulian kita yang belum dibayar orang, nanti Allah bayar dengan kesuksesan dunia yang luar biasa hebat. Kita lihat Maulana Ilyas, benar nggak? Kita belum nggak pernah ngasih duit ke beliau, tapi lihat kesuksesannya. Dunia terang benderang sebab beliau. Itu namanya apa? Bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah betapa karunia Allah itu sempurna sekali. Betapa apapun transaksi kalau sudah dinisbatkan ke Allah itu menjadi sempurna. Yang pertama apa tadi? Kabar gembira bahwa apapun yang kita berikan ke Allah, sekuat tenaga kita, harta dan diri kita, pasti Allah terima. Nggak akan Allah balikin. Kenapa? Karena Allah tahu tentang kekurangan yang ada di diri kita semua. Dan tadi kan cuman Dia yang mau nemenin kita dengan segala kekurangan. Kemudian yang kedua, agar setiap hamba mau menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak, nggak banyak ini itu, beda dengan makhluk. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa apapun yang dihubungkan ke Allah itu keagungannya, kemuliaannya sangat sempurna. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam doa tuh Nabi SAW bilang, anta sahib fis safar. Anta sahib fis safar. Engkaulah teman di dalam perjalanan. Perjalanan mana? Jalanan hidup lah. Ya, makanya itu tuh bahasanya teman-teman PPA, ya Allah temenin. Udahlah, hidup ini jangan sendiri, udah ruwet. Bisa saya tanpa Allah. Ini kalau sistem tumbuhnya rambut Allah berhentiin, bisa nungguin rambut sendiri. Jangan gaya mengurus yang lain. Diri sendiri nggak bisa. Nih kalau remnya gigi, nggak Allah kasih cakram ini, ya kita jadi gini nanti. Ini jantung kalau nggak dipompain, udahlah serahin aja semuanya sama Allah. Sehingga Nabi SAW bilang begitu kan, ya Allah engkaulah teman dalam hidup ini. Engkaulah yang mendampingi perjalanan hidup hamba. Makanya apapun selalu kita bilang, itulah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah temenin ya. Banyak kan ilmu sahabah tuh, ya Allah temenin ya. Dan yang disebut adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih maksudnya bagaimana? Layak nggak layak, orang namanya tukang ngasih, dikasih aja. Ar-Rahim, kalau kita baik sama dia dikasih tuh perhatian spesialnya. Tuh aja tiap waktu tuh kan kita diajarin bismillah. Bismillah itu maksudnya apa? Minta temenin. Kalau udah ditemenin sama Allah,
yang ada keajaiban demi keajaiban, kesempurnaan demi kesempurnaan. Walaupun kalau kita kembali ke diri tadi isinya aib semua itu. Ya Allah, padahal tadi malam habis maksiat. Ya Allah, padahal enggak, Allah nggak pernah lihat. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bika bi aibika alim. Dia tahu kok. Tapi asal kita mau dekat sama dia nggak pernah menjauh. Nah, kemudian khairu man tashabu man yatlubuka li syai'in ya'udu minka ilaih. Teman terbaik adalah teman hidup terbaik adalah teman yang dia memintamu untuk melakukan sesuatu bukan karena kepentingannya. Masya Allah, ini sama nih. Ini saya kasih rahasianya jadi guru. Jadi guru tuh jangan ngarep apa-apa dari santri. Walaupun kita tanamin juga tahu berbalas budi itu. Jangan juga terserah kamu, ya pergi orang. Tapi artinya kita tulus saja ngasih apa ke santri, ke orang. Itu yang buat orang tuh ntar nggak bisa pergi justru dari kita. Nah, kalau kita tuh apa-apanya dihitung, apa-apanya punya kepentingan, itu orang jadi nggak nyaman. Ini kunci bersosial, ini kunci jadi guru, kunci jadi pendidik. Udah los aja, kasih aja yang terbaik, tanpa berharap apapun dari mereka. Walaupun sekali lagi ya jangan ekstrim kanan juga tuh. Ekstrim kanan maksudnya gimana? Udah nggak peduli, pokoknya kalian udah lulus, saya mau lihat kalian jadi orang hebat gimana pun. Jangan gitu juga. Manajemennya dipakai juga. Sok aja, saya nggak pernah nahan kamu. Sok mau kemana? Sok mau apa? Ya. Tapi sambil orang itu juga dibangun nisbatnya ke kita, jangan pernah putus. Ya. Tapi emang kita tulus. Nah begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sesuatu bukan dia punya kepentingan. Apa hebatnya Allah disembah sama kita? Nggak ada. Sholat kita nggak pernah khusyuk. Apain Allah ngarepin gitu? Nggak keren banget itu. Yang lain kan khusyuk semua ke Allah itu. Bulan, bintang, walillahi yasjudu man fis samawati walillahi yasjudu ma fis sama. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya sujud sama Allah, tunduk, patuh. Dan kita mau sujudnya sekali-kali, patuhnya sekali-kali. Apa kerennya? Maka semua yang Allah minta dari kita bukan untuk dia, tapi untuk kita. Itu makanya tuh orang-orang liberal bilang, ngapain Tuhan tuh nggak perlu dibela? Iya, Tuhan nggak perlu dibela. Tapi kalau kamu nggak bela dia, kamu nggak dibela. Itu masalahnya. Ngapain ke pabrik? Pabrik nggak perlu dibela, pabrik nggak perlu kerja kamu. Emang benar kita yang perlu kerja di sono biar dia mau ngasih sesuatu ke kita. Begitu aja mikirnya susah. Begitu ya. Nah, nyari guru, nyari teman. Termasuk nyari Tuhan. Itu yang dia tidak punya kepentingan lagi. Itu hanya Allah Subhanahu sekali lagi dan orang-orang terdekatnya. Ya, dia nggak banyak hitungan. Ya udah pokoknya dia memberikan yang terbaik. Nah, walaupun sekali lagi tadi orang-orang yang dekat sama Allah yang nggak bisa sesempurna Allah. Dia tetap punya kepentingan. Tadi itu makanya saya bilang harus direm di tengah. Nggak boleh juga orang habis mondok lepas aja. Itu satu kerugian tuh. Kita didik orang lama-lama jadi orang hebat yang pakai orang. Ini banyak nih. Guru-guru di pondok salaf nggak menyadari ini. Oh saya nggak mau, saya alumni saya harus bisa saya berdayakan. Ngapain dipakai orang? Siapa yang ngedidik kita? Adabnya, totalitasnya. Tinggal bagaimana nih manfaat terus mereka dapat. Nah, seperti itu. Itu makanya seperti di Gontor itu orang nggak ditahan kecuali nanti dia dikuliahin gratis. Itu cita-cita saya tuh. Siapa aja yang mau bertahan lebih lama untuk khidmat di sini bukan karena keterpaksaan, tapi karena ada fasilitas plus yang diberikan. Apa itu? Kedekatan sama guru, bisa ngaji terus sama guru di waktu yang sama, dia bisa bangun, dia punya karir pendidikan, dia punya karir ekonomi, yang mesti dipikirkan. Nah, sehingga itu tadi bukan karena kepentingannya, tapi dia memang menjaga kepentingannya dan juga orang-orang di sekelilingnya untuk hidup lebih baik. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa memberikan
kepada kita yang terbaik. Setelah kita menjadi baik, dia tidak bertambah mulia karena memang dia sudah mulia sebelum kita berbuat baik. Nah, Imam Al-Jili rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau aku bermaksiat, maka sungguhnya aku bermaksiat dalam hukum syariat. Dan kalau aku dan saat aku bermaksiat, aku sedang taat kepada hukum hakikat. Itu yang kemarin dibilangnya khawasul khawas. Ketika orang awam itu biasa aja dengan maksiat. Orang khusus itu merasa sedih jatuh ke maksiat dan betul-betul hancur hatinya. Khawasul khawas, hatinya hancur. Tapi di waktu yang sama dia berharap kepada Allah dan dia ridho karena maksiat ataupun taat adalah keputusan, sehingga dia merasa maksiat pun walaupun dia bermaksiat secara syariat, tapi sungguhnya dia sedang menaati takdir Allah secara hakikat. Dan semua yang Allah takdirkan itu semuanya isinya kebaikan, walaupun kita nggak boleh meremehkan dosa, istighfar, merasa diri hina, hancur. Tapi yakinlah, itu yang membuat kita nanti semakin tawadhu. Kadang-kadang ada Allah itu ngasih maksiat ke orang tuh, ini orang sombong banget sih. Rasa bener, rasa suci, akhirnya dikasih maksiat. Kenapa? Karena yang kelihatan baiknya melulu. Sekali-kali dijatuhin sama Allah biar ternyata saya juga nggak jauh beda dengan yang lain kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itu tadi kan. Jadi yang bisa melakukan ini semua ya yang sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang berikutnya adalah suhbah kepada arifin. Orang yang makin dekat sama Allah, kita makin nyaman dekat sama dia. Itu yang saya lihat sama Kiai Uzair, itu yang saya lihat sama Habib Umar, yang saya lihat sama Kiai Ubaid, sama Kiai Fatah, sama guru-guru kita. Itu betul-betul nyaman orang di samping mereka. Kadang-kadang omongannya pahit, kadang-kadang mau, tapi kita seneng aja gitu. Kadang-kadang dia marah, tapi kita seneng gitu. Kalau nggak digituin kita nggak sadar. Itu para kekasih Allah tuh begitu. Para kasih Allah tuh begitu. Nah, tapi jangan coba-coba banyak bergaul dengan selain kasih Allah. Kata beliau ini tajidhum aqarib, jarribin nas. Coba aja gaul sama banyak orang. Tajidhum aqarib. Ternyata mereka kalah jengking semua. Nyedot ini, nyedot itu. Fa idza talabta suhbah, tadi kan kita suhbah sama Allah. Tapi suhbah sesama kita, fa idza talabta suhbah, kalau pengen bergaul fashab al arifin, bergaulah dengan para arifin. Alladzina yanhaduka haluhum. Kita ngelihat mereka aja kita bangkit gitu. Gak usah dia ngomong, kita ngelihat semangat dia aja kita ikut semangat. Wa yadulluka 'ala Allahi maqaluhum, dan kalau dia ngomong buat kita pengen makin ngedeket ke Allah, pengen makin ningkatin diri. Nah, ya Rabb. Sehingga Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah itu punya kekasih-kekasih, siapa yang orang melihat mereka, maka dia akan beruntung selama-lamanya dan tidak akan pernah celaka. Maka saya akui kebaikan yang hadir dalam diri saya ini bisa babi nazari ila syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa sanadi wa babi ilallah Syekhi Uzair rahimahullahu ta'ala. Semua kebaikan yang saya rasain sampai hari ini, semua adalah berkahnya saya pernah ngelihat Kiai Uzair. Saya pernah belajar. Saya sadari itu betul. Maka kita punya guru-guru yang sangat soleh. Kita punya guru-guru yang gak pernah lupa sama kita. Terus nih, bersyukur. Dan ini bukan tentang pendidikan, kita ngelihat aja ke mereka itu nggak akan hilang sosok itu. Sosok itu tidak akan pernah bisa hilang. Ini bukan di takdibnya, bukan. Sebenarnya Allah punya kekasih-kekasih yang kalau kita lihat mereka, kita akan sukses dan nggak akan pernah celaka dari situ. Dan itu yang saya perhatikan dalam diri saya.
Wala uzaki 'ala Allahi ahad, saya tidak melebih-lebihkan, wala anfi siwahu ahad, dan saya tidak sedang menafikan siapapun selain beliau. Tapi memang cinta saya sama Kiai Uzairon itu total. Hari ini mungkin saya belum bisa tunjukin bagaimana fisik saya, tapi Allah Maha tahu hati saya, dan nggak pernah lekang sosok itu. Maka punyalah guru yang betul kita cintai, nanti ahwalnya turun ke kita, kebaikannya akan turun ke kita. Dan itu yang saya rasakan. Ya, dan sepertinya ada di dalam diri beliau, kata Nabi SAW terakhir, ini ciri kekasih Allah. Khiyarukum man dzakkarakum billahi ru'yatu. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang kalau kamu lihat, kamu jadi ingat Allah. Ustaz. Nah, sholat, nah itu minimal begitu lah. Ustaz istighosah gitu. Kita ngelihat dia tuh, ya Allah kok hidup begini amat ya. Enak banget. Wa zada fi ilmikum mantiquh, dan kalau dia ngomong, nambahin ilmu melulu. Kiai Uzairon tuh. Ngelihatnya aja udah nyas gitu. Ngelihatnya tuh nyas. Ada yang manusia gitu. Kalau udah ngomong, aduh, udah kayak salju, nyes di hati tuh. Udah kayak manisan yang paling manis, enak aja, omongan itu enak aja. Dan saya semoga ya, maksudnya karena cinta saya sama beliau, semoga agak nyihir juga ucapan saya itu, karena emang yang saya idolakan tuh nyihir banget ucapannya. Wazan wa raghabakum fil akhirati amaluh, dan dia kalau udah amal kita jadi ikut semangat. Milikilah orang-orang seperti ini di samping kita, yang kalau sekali kita ngelihat kita jadi ingat akhirat, kita lagi malas kita jadi semangat, kita nggak pengen bangkitin diri, kita pengen bangkitin diri terus dengan ucapan-ucapannya. Tidak ada suhbah kecuali kepada Allah, dan tidak ada suhbah kecuali kepada arifin. Baru dengan itulah kita bisa hidup nikmat. Dan beneran kalau udah di samping Kiai Uzairon, samping kayak orang Habib Umar, kayak Kiai Ubaid, kayak Fatah itu, hidup tuh kayak nggak ada masalah gitu. Nyes, enak gitu. Keluar dari situ masalah lagi. Makanya jangan jauh-jauh. Makanya begitu. Kalau hidup mau enak jangan pernah jauh sama Allah. Dekat. Itu kuncinya itu. Bismillah aja tiap waktu. Apa maksudnya bismillah tadi? Minta temenin. Dan tiap waktu jangan pernah dengerin bisikan syaitan. Karena kan sebelum baca bismillah kita suruh baca ta'awud. Apa itu bisikan syaitan itu? Takut ngejalanin hidup, males, ngerasa nggak sanggup, ngerasa nggak bisa, pesimis, minder. Nah itu syaitan semua. Kalau udah sama Allah dan kita hidup bersama arifin billah, nggak ada hidup nggak enaknya tuh. Hidup tuh enak semua isinya. Hadza billahi taufik. Semoga Allah SWT berikan kita taufik dan hidayahnya. Diumumkan kepada seluruh yang biasa hadir di pengajian saya secara online, saya akan safar ke Bogor per hari ini sampai Rabu. Itu artinya kajian hikam kita akan kita pending sementara waktu, tapi insya Allah nanti ceramah-ceramah, kalau saya ada ceramah di luar, nanti insya Allah akan di live-kan, insya Allah. Tapi untuk tema hikam, kita skip dulu, kita pending selama kurang lebih 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Insya Allah kita bertemu lagi Kamis, dalam keadaan yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih sehat, meningkat rohaniat, makmur, sejahtera, kaya raya. Amin. Hadza billahi taufik. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.